Salam Pimpong. Halo, nama saya Sugeng Utomo. Selamat datang di channel YouTube saya The Dr. Pimpong. Di channel ini saya akan membagikan apa-apa saja tentang pingpong, baik itu tricks, tips, coaching klinik, teknik-teknik pingpong, malahan juga berita-berita pingpong baik di dunia dan di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, don't miss it. Dan lagi, kalau ada pertanyaan, komentar, kritik malahan, saya sangat tunggu untuk kemajuan dan kelanjutan dari YouTube atau channel YouTube saya ini. Terima kasih. Salam Pimpong. Mungkin belum tahu siapa saya. Saya Sugeng Utomo. Saya berasal dari Jogja. Saya mulai main pingpong pada umur 13 tahun. Dengan menjadi latihan sebentar, menjadi juara junior Jogja, tapi juga menjadi nomor 2 di senior di Jogja. Pengalaman saya atau mulai karir saya di tenis meja Indonesia atau pingpong di Indonesia, saya mengikuti seleksi untuk Ganevo tahun 63, yaitu adalah Game of the New Emerging Forces. Itu adalah ide dari Bung Karno. Pada waktu itu adalah ada waktu saya enggak apa deh politik itu nggak apa ya. Waktu itu ada suatu perjuangan dari negara-negara New Emerging Forces, yaitu melawan negara barat atau kolonialisme. Pada waktu itu kita ada suatu garis Jakarta, Beijing, Korea Utara, terutama negara-negara sosialis. Nah, tahun 63 itu saya ikut seleksi, saya masih di ranking 12. Jadi saya tidak masuk tim nasional. Saya diundang khusus untuk Ganevo. Saya melihat banyak-banyak pemain Cina asal Indonesia pada waktu itu. Baru tahun 64 saya masuk tim nasional, masih di Indonesia B, ke Cina, yaitu tur ke Vietnam, Cina, dan Korea Utara. Di pertandingan di Korea Utara itu ada kejuaraan AAA, Asia, Afrika, Amerika Latin. Saya dapat nomor juara junior ketiga di situ. Habis itu tur di Cina, saya banyak mengalahkan pemain-pemain di kota-kota di Cina seperti Guangzhou, Shanghai, dan Beijing. Lalu kita tur ke Vietnam Utara. Itulah awal karir saya tahun 1964. Sesudah tur-tur di tahun 1964, ya saya udah masuk tim nasional, satu di antara 5 pemain senior semua. Tahun 65 kita mulai ikut kejuaraan dunia di Ljubljana, Yugoslavia. Di situ pengalaman saya sebagai pemain nasional cukup bagus. Saya melihat dunia, saya melihat semua pemain dunia di situ. Prestasi kita cukup bagus pada waktu itu, ranking 19 besar dunia di Ljubljana tersebut. Nah, selanjutnya kita banyak tur, habis itu kita banyak tur terutama di Asia dan Eropa. Tahun 67 kita mengikuti kejuaraan dunia di Stockholm, Swedia. Itu karir saya sudah mulai menanjak. Saya banyak yang melirik saya, dan Indonesia pada waktu itu mencapai ranking ke 17. Jadi kita naik dari 19 ke 17. Nah, saya akan banyak cerita soal kejuaraan dunia aja, karena itu adalah sesuatu target utama dari tim Indonesia. Tapi kita di Asia pada waktu itu sudah masuk di 8 besar, kadang nomor 5, nomor 3. Kalau di ASEAN kita pasti selalu juara. Tahun 65 tadi mengikuti kejuaraan dunia di Yugoslavia, Ljubljana. Kita baru berprestasi ke 19 ranking dunia. Selanjutnya kita banyak tur di Eropa maupun di Asia. Dan salah satu yang penting lagi, tahun 1967 tim Indonesia mengikuti kejuaraan dunia di Swedia, di Stockholm, kota Stockholm. Di situ saya lebih berkiprah karena permainan saya mungkin lebih bagus, mungkin dilirik oleh para pelatih di Jepang atau pimpinan di Jepang. Tapi pada waktu itu saya sudah mulai kuliah di ITB Bandung. Saya udah mulai capek di tenis media karena melihat dari depannya mungkin kurang untuk kehidupan, makanya saya mau konsentrasi di sekolah. Tapi kebetulan saya ditawarin untuk ke Jepang.
karena sepertinya Indonesia masih butuh saya. Saya bilang oke, saya mau ke Jepang asal saya tetap bisa sekolah di teknik. Nah ternyata yang meminta saya untuk bisa berlatih di Jepang adalah, mungkin saya tambahin, Mr. Kojugoto adalah yang punya sekolah di Aikodai atau Aichi Kogyo Daikaku, atau Inggrisnya adalah Aichi Institute of Technology. Saya di sana ngambil arsitektur. Di Jepang ini saya membuat suatu prestasi yang cukup baik dan cukup bagus. Saya membawa tim sekolah saya menjadi juara mahasiswa Jepang atau Zenihon Daikakusei, yang mengalahkan sebelumnya juara dari Sensu University, di mana di situ ada Ito juara dunia, Mitsuru Kono juara dunia, dan adalah Inoue itu juara mahasiswa dan juara nasional Jepang. Tahun 67 saya masih di Jepang sampai tahun 67 sampai 69 saya masih di Jepang berlatih di Aikodai tadi. Dan tahun 69 itu adalah salah satu puncak karier saya. Saya mengikuti kejuaraan dunia di München, Jerman. Di situ Indonesia juga naik peringkat menjadi peringkat ke-13. Dalam individual saya masuk 10 besar dunia. Dan saya dengan tipe saya pemain defense, saya masuk 5 besar defense dunia. Saya akan coba menerangkan di mana kita selalu mengikuti baik kejuaraan Asia maupun kejuaraan dunia. Karena kejuaraan-kejuaraan itu adalah suatu target kita, tujuan kita. Dalam berlatih tujuannya adalah pertandingan. Nah pertandingan itu adalah kejuaraan Asia dan kejuaraan dunia. Kejuaraan Asia biasanya atau selalu dilakukan pada tiap tahun-tahun genap. Ya misalnya 64, 66, 68. Sebaliknya kejuaraan dunia dilakukan pada tahun-tahun ganjil. 65, 67, 69, 71, 73. Oke. Sekarang saya akan bercerita soal kita mengikuti kejuaraan Asia atau di Jakarta. Indonesia menjadi nomor 2. Kita cuma di bawah Jepang. Di situ saya bisa mengalahkan Shigeo itu adalah juara dunia dari Jepang. Kita nomor 2 di Asia. Nah, selanjutnya tahun 71 kita mengikuti kejuaraan di Nagoya, di mana itu tempat asal sekolah saya. Cukup bagus kita naik peringkat dari ke-13. Tapi memang tidak banyak cerita di situ, tapi kita selalu berprestasi naik kita. Selanjutnya tahun 73 kita mengikuti kejuaraan dunia di Sarajevo. Itu sekarang di negara bagian Yugoslavia, di Bosnia Herzegovina. Itu adalah di mana di situ banyak Muslim di situ. Saya berlatih 3 bulan di Korea Selatan bersama tim nasionalnya. Tim saya pada waktu itu adalah MP Busan dan Abdul Rojak, yang sebenarnya mereka adalah adik-adik saya. Di itu kita berprestasi cukup bagus, yaitu 11 besar dunia. Ini adalah pencapaian tertinggi tim Indonesia di kejuaraan dunia. Masuk divisi 1. Sebelumnya juga divisi 1, tapi 11 besarnya adalah suatu prestasi yang tertinggi. Sebenarnya di tahun-tahun selanjutnya, tahun 73 itu di Sarajevo, selanjutnya kita ikuti kejuaraan dunia di 75 di Calcutta, India. Sebenarnya pada waktu itu saya sudah mulai capek di atas meja, saya mulai mau bergerak ke pelatihan. Untuk itu persiapan saya di pelatihan, saya pernah mengikuti seminar-seminar atau penataran pelatih baik di Belgrade, Beograd, di Tianjin, dan di Otsu, Jepang. Jadi cukup modal saya untuk menjadi pelatih. Tapi pada tahun 75 saya tetap diminta untuk mengikuti tim Indonesia di Calcutta. Prestasi cukup bagus, cukup mengembangkan. Double saya bisa mengalahkan juara dunia sebelumnya dari Swedia, Johansson dan Bengtsen. Hingga kita berdua, saya berpasang dengan Gunawan, mendapat ranking 5 dunia. Ini juga pencapaian yang paling tinggi yang pernah sama pemain Indonesia. Selanjutnya dari 175 tersebut, saya banyak berkecimpung di pelatihan. Pada era-era sesudah tahun 1975, di mana saya terakhir ikut dalam kejuaraan dunia, saya mulai
mulai berpikir, demikian juga dengan PT MSI, mulai berpikir untuk saya mulai terjun ke dalam program pelatihan. Untuk itu saya mengikuti seminar atau training coach baik di Belgrade, Yugoslavia, di Tianjin, Cina, dan di Otsu, Jepang. Dari hasil itu saya ada suatu mungkin bagaimana mengembangkan tenis meja di Indonesia itu. Tapi justru pada waktu itu ada sedikit kekurang cocokan saya dengan pihak PT MSI. Lalu saya mulai berkonsentrasi malah di dalam karir saya dalam bekerja. Saya pernah bekerja di Hilton Hotel atau Jakarta Hilton Internasional sesuai dengan bidang pendidikan saya. Saya pernah sekolah di Akademi Perhotelan Trisakti, meneruskan setahun di Swiss untuk dapat master. Nah, saya kerja di Hilton itu. Tapi di Hilton saya tetap main buat hotel, antar hotel di Jakarta. Sempat 10 tahun, lalu saya pergi ke Caltex. Sesuai dengan bidang saya juga, yaitu di bidang services atau hospitality. Saya di Caltex 10 tahun, dan saya tetap juga mengikuti kejuaraan antar perusahaan minyak yang disebut Petro Cup. Tapi ternyata pekerjaan-pekerjaan ini membuat saya bosan juga. Saya pengen balik ke tenis meja lagi. Nah, tahun 95 saya balik ke Jakarta. Nah, saya lalu sebelumnya saya membawa tim Indonesia berlatih di Senta, Yugoslavia, di mana di situ ada pemain Abdul Rojak, Faisal, Gunawan Suteja, Sino Supit, Edi Sianto. Itulah mulai karier pemain Indonesia dengan pola yang baru. Dimana pada waktu kita udah mulai agak turun, kita siapkan lagi latihan di Senta Yugoslavia pada waktu itu. Dimana Yugoslavia belum pecah seperti sekarang ini. Nah, hasil dari itu kita mengikuti kejuaraan 2 di Birmingham di Inggris ya. Hasil kita masih cukup bagus, tapi memang tidak bisa mencapai apa yang telah kita capai dulu, yaitu 11 besar dunia. Kita masuk ke nomor sekitar 15-17 mungkin. Nah, sampai situ saya mulai tetap melatih Indonesia, tapi juga mulai memegang suatu klub. Nah, klub ini namanya Sinar Surya Jakarta. Nah, Sinar Surya ini disponsori oleh Butterfly Indonesia, di mana untuk itu pun saya pergi ke Jepang, saya berlatih di sana, saya belajar di sana. Nah, pulang-pulang saya membawa tim Sinar Surya ini. Sebelumnya cuma ada senior, tapi kemudian dari pihak olahraga, Dinas Olahraga Jakarta meminta untuk melatih juniornya. Oke, kalau gitu kita berlatih di Ragunan. Saya membawa sekitar 20 pemain junior yang datang dari seluruh Indonesia. Jadi pertama kali selama setahun kita berlatih di Ragunan, di mana di situ sangat bagus sekali untuk suatu pembinaan, karena di situ ada sekolah, tempat latihan yang bagus, tempat berlatih fisik juga yang bagus, ada kolam renang, ada hall pingpong dan sebagainya. Nah, untuk membuktikan bahwa kita mampu, kita dalam suatu kejuaraan di Jakarta, kita mampu merebut semua kelompok umur dari senior. Di situ ada David Jacob segala. Lalu kita junior, kadet, dan pemula, kita sapu semua. Untuk itu kita lalu membuka namanya PPLP yang didanai oleh pihak Dinas Olahraga. Itulah karir saya sampai 5-6 tahun. Kita menjadi banyak juara-juara di sekolah dan kejuaraan junior di Indonesia. Hasil-hasil prestasi di Sinar Surya sebenarnya cukup spektakuler lah. Tapi efek dari itu adalah ada juga yang nggak suka atau sirik tentang soal itu. Karena keadaan memang sudah kurang bagus, saya malah mundurin diri dari semuanya. Saya banyak berkonsentrasi ke pekerjaan. Hingga pada suatu ketika, dengan adanya perpecahan di tubuh PT MSI yang membuat saya makin muak juga. Lalu saya hampir dibilang berhenti, saya bergerak di bidang saya sendiri, yaitu di perhotelan. Hingga pada tahun 2012 saya diminta untuk memimpin tim Indonesia. Karena sebelumnya kita nggak pernah menang di ASEAN pun, nggak pernah menang di SEA Games, di ASEAN nggak pernah menang.
Saya suruh mimpin, oke, saya siap mimpin. Tapi dengan syarat saya pilih pemainnya sendiri dan pola apa yang akan saya berikan kepada anak-anak. Oke. Nah, saya diminta untuk memimpin tim Indonesia pada kejuaraan ASEAN atau disebut SEATA, Southeast Asia Table Tennis, di Laos, Vientiane, kota Vientiane, Laos. Dimana di situ saya menerapkan pola permainan yang beda dengan sebelumnya, yaitu serang tepat atau istilah sekarang adalah one step ahead. Pelatihnya yang saya tunjuk adalah Edi Pamuji dari Sukun, Jawa Tengah, dan putrinya Syekh Rosi Abu Bakar. Ini bekas pemain legenda Indonesia ini. Dan hasilnya sangat luar biasa. Yang biasa kita nomor 4, nomor 5 di ASEAN, kita bisa nomor 2. Kita pukul Vietnam, kita pukul Thailand. Kita di final ketemu Singapura, kita pun sudah menang 2-1, tapi akhirnya ya that's all, kita kalah 3-2. Hasil spektakuler ini pun ada juga yang kurang senang. Oke. Yang sirik lah. Nah, sejak saat itu saya malah berhenti lagi, oke, go ahead, yuk, pergi aja sendiri. Dan benar, dari 2012 sampai 2019 jeblok terus sampai sekarang. Nah, salah satu contoh adalah kita sudah dari tahun 2000 kita udah tidak ikut Olimpik lagi. Pertama dulu adalah Tony Maringgi tahun 98. Habis itu berhenti total sampai tahun 2000. Habis itu tidak cerita lagi kita ikut di Olimpik. Nah, ini sebenarnya masih ada suatu target kita, atau mungkin target saya sendiri, bagaimana Indonesia bisa masuk Olimpik ini. Nah, setelah itu perpecahan tetap ada di Indonesia, dua kubu ini. Terakhir saya mungkin memikir saya lagi, karena ada suatu event yang penting adalah kejuaraan junior baik di ASEAN maupun di Asia, dan Asian Games 2018. Saya diminta lagi, oke, saya mau memimpin tim ini, tapi sebelumnya saya memimpin tim junior, terutama junior kadet di kejuaraan ASEAN di Filipina. Hasilnya cukup bagus, terutama di kelompok kadet, yaitu di bawah 15 tahun. Juniornya udah 8 besar. Setelah itu mengikuti pada beda bulan saja, mengikuti kejuaraan Asia di Myanmar. Hasilnya tetap juga kadet yang bagus. Sepulang dari Myanmar, saya memimpin tim Asian Games. Ternyata tim Asian Games ini walaupun latihan di Cina, cuman ada sedikit masalah lah di dalam sendiri. Hingga hasilnya pun jelek. Karena itu saya berhenti lagi nih di dalam acara ini. Nah, sekarang ada tawaran untuk memimpin junior seperti keinginan saya mulai melatih lagi dengan suatu kontrak secara profesional yang jelas dengan perusahaan Sinarmas, dan tepok-tepokan kecil lah, latihan kecil dengan daerah rumah kompleks saya, yaitu PTM Bali. Itulah tadi sejarah singkat saya, baik sebagai pemain, pelatih, pembina, maupun sebagai tim manajer tim nasional. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube saya, The Dr. Pimpong. Untuk selanjutnya, saya juga akan membagikan di dalam YouTube The Dr. Pimpong ini tip, triks coaching klinik, teknik baru, pukulan-pukulan baru. Saya tunggu komentar dan pertanyaan, kritik, dan saran. Terima kasih. Salam Pimpong.